Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Titin Yulianti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab bangun ruang bidang datar untuk kelas 8 semester genap. Pada bab bangun ruang bidang datar ada beberapa materi subbab, yaitu diantaranya mengenai materi balok. Di materi subbab balok ini ada juga beberapa isi materinya, yaitu diantaranya jaring-jaring balok, unsur-unsur balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Tetapi sebelum membahas mengenai luas permukaan balok dan volume balok, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai jaring-jaring balok dan unsur-unsur balok. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai jaring-jaring balok. Di sini saya mempunyai sebuah balok dengan saya namai ABCD EFGH yang saya tuliskan di gambar I1. Jika sebuah balok ini dibuka, maka gambar jaring-jaring baloknya akan seperti ini. Akan seperti gambar I2. Terdapat 3 pasang persegi panjang yang memiliki luas yang sama. Bila balok ABCD EFGH di gambar 1 dibuka, akan didapat rangkaian persegi panjang seperti gambar I2. Rangkaian persegi panjang tersebut dinamakan jaring-jaring balok. Dan masing-masing persegi panjang itu adalah sisi balok yang terdiri dari 3 pasang, dan setiap pasang ada 2 persegi panjang yang sama luasnya. Ya, kita bisa bedakan warnanya. Bidang ABCD itu sama luasnya dengan bidang EFGH, kemudian bidang ABEF itu akan sama dengan CDGH, dan ADHE itu akan sama dengan BCGF. Yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur balok. Di balok ABCD itu ada yang namanya titik pojok. Ya, titik pojok ini ada 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada yang namanya sisi bawah atau kita bisa sebut dengan alas, sisi atas atau kita bisa sebut juga dengan tutup, dan ada yang namanya rusuk. Rusuk ini ada 3 bagian. Ya, rusuk yang terpanjang kita namakan itu panjang atau kita simbolkan dengan P kecil. Rusuk yang lebih pendek kita namakan lebar atau kita simbolkan dengan L kecil, dan rusuk yang berdiri ini kita namakan tinggi atau kita bisa ganti dengan simbol T kecil. Pada setiap balok seperti yang sudah saya sampaikan ada 8 buah titik pojok, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Rusuknya ada 12, terdiri dari 3 kelompok garis sama panjang dan sejajar. Seperti yang tadi disebutkan, ada kelompok panjang, lebar, dan tinggi. Kelompok panjang diantaranya AB, CD, EF, GH. Kemudian AD, BC, ini untuk kelompok lebar, FG, dan EH. Ada juga kelompok tinggi yaitu AE, BF, CG, dan DH. Nah, sisi juga terdiri dari 6 buah persegi panjang, pasangan sisi, yaitu AB, CD berpasangan dengan EFGH, seperti yang tadi terdapat di jaring-jaring kubus dengan luas yang sama, ya. Warnanya juga kan pasangan ABCD dengan EFGH ini akan berbeda dengan pasangan ABFE dan CDGH ataupun dengan ADHE dan BCGF, ya, karena luasnya itu pasti berbeda. Kemudian ada yang namanya diagonal sisi dan diagonal ruang. Yang pertama, diagonal sisi ini ada 12, misalkan garis EB, kita lihat. Garis EB, kemudian garis apa lagi?
Ya, kita bisa sebutkan garis AE. 2 saja ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya diagonal ruang. Itu ada 4 buah. Semuanya sama panjang. Misalkan garis EC. Apalagi selain garis EC? Kita bisa lihat, yaitu garis DF misalkan. Ada rumus untuk menentukan panjang diagonal sisi. Di antaranya ada 3 jenis panjangnya ya. Yang pertama adalah untuk menentukan EB. EB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Kemudian BC sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CH kuadrat. Dan AC sama dengan AB kuadrat ditambahkan BC kuadrat. Rumus untuk menentukan panjang diagonal ruang, pada setiap balok panjang diagonal ruang sama semuanya. Diagonal ruang yaitu akar dari panjang kuadrat ditambahkan lebar kuadrat ditambahkan tinggi kuadrat. Ada beberapa contoh yang akan saya bahas, yaitu mengenai yang pertama contoh 1. Misalkan diketahui ukuran balok KLMN OPQR adalah 16 desimeter dikalikan 9 desimeter dikalikan 12 desimeter. Ya, berarti ini ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Pertanyaannya adalah tentukanlah A panjang KP, B panjang MP, C panjang PR. Ya, kita untuk lebih mudah mengerjakannya, kita gambarkan dulu di sebuah balok seperti ini. Cara penyelesaiannya pasti harus dituliskan dulu yang diketahuinya, ya. Dituliskan yang diketahuinya, kemudian dituliskan apa yang ditanyakannya, dan menjawabnya adalah KP. Ya, yang ditanyakan berarti diagonal sisi. Diagonal sisi KP rumusnya adalah KL kuadrat ditambahkan LP kuadrat sama dengan KL itu 16 kuadrat ditambahkan 12 kuadrat. Ya. Karena ini kan terdapat di panjang dan tinggi. Hasilnya adalah akar dari 400 yaitu 20. Jadi panjang KP sama dengan 20 desimeter. Kemudian MP. Ya. MP. Berarti yang kita gunakan adalah lebar dengan tinggi. LM ditambahkan LM kuadrat ditambahkan LP kuadrat akarnya ya. Akar dari LM kuadrat ditambahkan LP kuadrat yaitu akar dari 225 yaitu 15. Jadi panjang MP adalah 15 desimeter. Dan yang terakhir adalah panjang PR. Ya. Panjang PR adalah akar dari OP ditambahkan OP kuadrat ditambahkan OR kuadrat. Ya, ini berarti panjang kuadrat ditambahkan lebar kuadrat. Ya, 16 kuadrat ditambahkan 9 kuadrat sama dengan akar dari 337. Kita perkecil lagi, keluarkan akarnya menjadi 18,36 desimeter. Yang kedua, contohnya diketahui balok ABCDEFGH seperti gambar di bawah ini. Jika panjang balok adalah 24 cm, ya, lebarnya 18 cm dan tingginya 16 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang BH. Ya, ini yang kita cari adalah diagonal ruang. Kalau tadi kan diagonal sisi. Maka penyelesaiannya adalah tuliskan yang diketahuinya, panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Maka diagonal ruangnya berapa? Kita kan ketahui bahwa rumus diagonal ruang atau yang ditanyakan di sini adalah diagonal BH, maka akar dari panjang kuadrat ditambahkan lebar kuadrat ditambahkan tinggi kuadrat. Yaitu akar dari 24 kuadrat, ya, ini kan panjangnya 24. Dikuadratkan, ditambahkan 18 kuadrat untuk lebarnya, dan ditambahkan juga 16 kuadrat untuk tingginya. Maka
BH adalah akar 1156. BH adalah 34. Jadi panjang diagonal ruang BH yaitu 34 cm. Ini 34 cm. Bidang diagonal, ya. Pada setiap balok bidang diagonal ada 6 buah persegi panjang terdiri dari 3 pasang. Kita lihat pasangannya. Pada balok ABCD, EFGH, bidang diagonal adalah pasangan ABGH. A, B, GH. Ini kan diagonal ruang ya. Jadi menembus. Akan berpasangan dengan, nah kita lihat bidangnya. Akan berpasangan dengan CDEF. Pasangan yang kedua adalah BCHE. Ya. BCHE. BCHE. Maka akan berpasangan dengan ADFG atau ADGF. Dan yang terakhir adalah pasangan AEGC. AEGC. Maka akan berpasangan dengan BFHD. Setiap pasangan bidang diagonal terdiri 2 persegi panjang yang luasnya sama. Ya. Ada rumus menentukan luas bidang diagonal. Yang pertama adalah luas ABGH, yaitu dengan rumus AB dikalikan akar BC kuadrat ditambahkan CG kuadrat. Yang kedua adalah ya, luas AEGC, yaitu AE dikalikan akar AB kuadrat ditambahkan BC kuadrat. Dan yang ketiga adalah luas BCHE, ya. Luas BCHE yaitu BC dikalikan akar dari AB kuadrat ditambahkan AE kuadrat. Jadi kalian nanti bisa menggunakan rumus ini ketika kalian lihat dulu luas bidang diagonal mana yang ditanyakannya, karena rumusnya berbeda-beda. Contohnya, pada balok ABCD, EFGH, kita ketahui nilai AB-nya adalah 20 cm. Nilai BC-nya adalah 9 cm dan nilai AD-nya 12 cm. Ada 2 buah pertanyaan, yaitu mengenai diagonal sisi CF dan diagonal ruang BH. Maka untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan rumusnya. Tentu sebelum kita mengerjakan, kita tuliskan dulu yang diketahuinya dan yang ditanyakannya. Nah, pada bidang segitiga BCF, ya, terdapat sudut B ini sudutnya derajatnya 90 derajat karena ini kan siku-siku, ya. Maka CF kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambahkan BF kuadrat, yaitu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 225. Akar dari 225 supaya kuadratnya hilang kan berarti kuadratnya dipindah ruaskan menjadi akar, yaitu 15. Jadi diagonal sisi CF adalah 15 cm. Ya. Kemudian diagonal ruangnya ada beberapa cara. Yang pertama caranya seperti ini. Pada segitiga BAD, sudut A ini 90 derajat. Ya. Maka BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan AD kuadrat, ya. AB kan nilainya 20 dikuadratkan, kemudian AD nilainya 9 dikuadratkan. Hasilnya BD kuadrat adalah 481. Kita tuliskan ini yang pertama. Kemudian pada segitiga BDH, ya, sudut D-nya 90 derajat. Maka BH kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambahkan DH kuadrat.
BD kuadrat itu nilainya adalah 481 ditambahkan DH kuadrat adalah 12 kuadrat. Ya. 12 kuadrat ketika kita jumlahkan yaitu 144 ditambahkan 481 maka hasilnya 625. Maka BH adalah akar dari 625 yaitu 25. Ini untuk cara satu. Ada juga cara yang kedua. Panjang diagonal ruang, ya. Yang ditanyakan kan panjang diagonal ruang BH, yaitu akar dari panjang kuadrat ditambahkan lebar kuadrat ditambahkan tinggi kuadrat. Sama dengan panjang kuadrat itu nilainya 20, kita kuadratkan ya, 20 kuadrat ditambahkan 9 kuadrat, kemudian ditambahkan 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 625 yaitu 25. Jadi mau baik menggunakan cara satu ataupun menggunakan cara dua akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu panjang BH-nya adalah 25 cm. Ada contoh yang kedua. Pada balok di kanan ini, ya, KL-nya 24 cm, LM-nya 18 cm, dan KO-nya 11 cm. Ini panjang, lebar, dan tinggi. Hitunglah luas bidang diagonal LNRP yang diarsir, ya, yang diarsir. Cara menjawabnya, luas LNRP sama dengan LN dikalikan LP, ya. Pada segitiga KLN, sudut 90 derajatnya itu berada di titik K. Maka LN kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambahkan KN kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat ditambahkan 18 kuadrat. Hasilnya adalah LN kuadrat 900. Nah, jika diakarkan, LN-nya sama dengan akar 900 yaitu 30. Maka LN kita dapat 30 cm dikalikan nilai LP yaitu 11 cm. Maka hasilnya adalah 330 cm kuadrat. Yang ketiga yaitu untuk membuat kerangka sebuah balok seperti gambar di kanan ini diperlukan kawat dengan panjang 288 cm. Jika panjang berbanding lebar berbanding tinggi adalah 5 berbanding 4 berbanding 3, tentukanlah masing-masing panjang balok, lebarnya, dan tinggi balok itu. Ya, jadi di sini belum diketahui berapa panjangnya, lebarnya, dan tingginya, hanya perbandingannya saja yang diketahui. Untuk menjawabnya atau menyelesaikannya, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Untuk panjang kawat diperlukan 4 potong kawat, lebar 4 potong, dan tinggi 4 potong. Ya. Jadi, 4P ditambahkan 4L ditambahkan 4T itu jumlahnya harus 288. Kita keluarkan karena kan ini sama-sama 4 ya. Jadi 4 bisa dikalikan langsung P tambah L tambah T, mohon maaf, sama dengan 288. P tambah L tambah T ini 4-nya kita pindah ruaskan sama dengan 288 dibagi 4. Maka hasilnya P tambah L tambah T sama dengan 72. P berbanding L berbanding T, ya. 5 berbanding 4 berbanding 3. 5 ditambah 4 ditambah 3 adalah 12. Ya, 5 ini P, 4 ini L, 3 ini T. Maka panjangnya adalah 5 berbanding 12 dikalikan 72. Sama dengan 30 cm. Kemudian lebar dikalikan lebar sama dengan 4/12 dikalikan 72 cm sama dengan 24 cm. Dan tinggi sama dengan 3/12 dikalikan 72 cm. Hasilnya adalah 18 cm.
meter. Nah, jadi kita ketahui bahwa untuk membuat kerangka balok tersebut diperlukan panjangnya 30 cm, kemudian lebarnya 24 cm, dan tingginya 18 cm. Nah, untuk pada pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup untuk materi jaring-jaring balok dan materi unsur-unsur balok. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas permukaan balok dan volume balok. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.